Halo Bapak dosen dan juga teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aliansi strategis internasional. Tapi sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai ketua kelompok untuk memperkenalkan anggota saya. Saya di sini sebagai ketua kelompok, nama saya Frida dan Sarah Oncok, anggota saya Andreas Abano dan Welmin Cinabuasa. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain atau negara cabang. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti IMB, Ford, Aishon, Philips, Hitachi, Bright, Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola telah sedemikian rupa mendunia dalam operasinya, sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan yang dihasilkan oleh produksi internasional itu kepada penduduk setempat dan pihak asing menjadi semakin sulit dilakukan. Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta atau private foreign investment, dan investasi portofolio modal asing yang dilakukan oleh pihak terutama berupa penanaman modal asing langsung atau PMI. Penanaman modal seperti ini juga dapat disebut foreign direct investment atau FDI. Yang kedua, FDI atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Yang berikut akan dibawakan oleh teman Andre Bano. B. Konsep analisis strategis. Analisis strategis adalah hubungan formal antar dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Strategi analisis ini dilakukan di antara perusahaan yang berbeda dalam berbagai bidang keahlian sebagai analisis yang saling menguntungkan dan pengembangan peluang bisnis. Dalam bisnis internasional tidak selamanya mengalami kemudahan dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini mengartikan bahwa berbisnis memerlukan strategi untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan menggunakan teknologi serta pengembangan yang ada di era globalisasi saat ini. Oke, kita lanjut materi berikut, yaitu tentang ruang lingkup aliansi strategis. Proses pembentukan aliansi strategis adalah melalui beberapa tahapan berikut, yaitu yang pertama adalah pengembangan strategi. Nah, dalam pengembangan strategi ini biasanya perusahaan yang akan melakukan aliansi, mereka melakukan perencanaan atau pengembangan strategi yang apa yang harus mereka perbuat dalam hal aliansi atau dalam hal bekerja sama. Yang berikut adalah penilaian rekanan. Nah, pada proses penilaian rekanan ini, biasanya masing-masing perusahaan yang ingin saling bekerja sama, mereka akan menilai apakah partner dari aliansi mereka bisa bekerja sama dengan baik atau mereka memiliki kecocokan dalam hal bekerja sama. Yang berikut negosiasi kontrak. Nah, dalam negosiasi kontrak ini biasanya terdapat perjanjian-perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak atau kedua aliansi atau kedua perusahaan yang akan bekerja sama. Yang berikut operasionalisasi aliansi. Nah, pada tahap operasionalisasi aliansi ini di mana negosiasi-negosiasi kontrak yang telah mereka sepakati bersama akan mereka terapkan dalam hal operasionalisasi aliansinya. Aliansi strategis. Yang pertama, joint venture. Joint venture ini merupakan perusahaan yang dibentuk antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama. Pihak-pihak itu setuju untuk berkelompok dengan menyumbang keadilan kepemilikan dan juga kemudian saham dalam penerimaan, biaya, dan kontrol usaha.
Yang berikut Equity Strategic Alliance, yaitu merupakan salah satu tipe aliansi strategi yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan yang mempunyai bagian kepemilikan yang berbeda-beda dengan perusahaan yang dibentuk secara bersama-sama. Yang berikut Non-Equity Strategic Alliance, merupakan salah satu tipe aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan atas suatu perjanjian untuk menggunakan sebagian sumber daya, serta keahlian atau keterampilan yang khas, tetapi tidak berbagi terkait modal untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing. Yang berikut Global Strategic Alliance, merupakan salah satu tipe aliansi strategis yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama secara partnerships antara 2 atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antar dalam negara, tetapi antar lintas negara dan juga lintas industri. Yang berikut hambatan aliansi strategis internasional. Ada beberapa faktor multiple yang menentukan tingkat ambiguitas transfer knowledge pada aliansi strategik. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, tacitness. Tacitness ini merupakan sebagai akumulasi yang tidak dapat dikodifikasi dan implis pada keahlian, hasil pembelajaran melalui belajar atau learning by doing. Tacit knowledge tidak dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dibagi, sangat bersifat individu, berakar secara mendalam, dan ada suatu keterlibatan individual dalam konteks yang khusus. Jadi tacitness ini merupakan karakter atau kemampuan lebih yang ada dalam suatu individu, dan tidak semua individu mempunyai kemampuan yang sama dengan dia. Yang berikut aset yang bersifat khusus atau spesifik, merupakan aset yang bersifat khusus pada biaya transaksi. Sebagai contoh, aset dan keahlian transaksi khusus yang bermanfaat dalam provisi dan proses produksi pada pelayanan terhadap pelanggan khusus. Aset yang bersifat khusus tidak hanya penting dalam menentukan pemilihan governance yang dapat diperoleh atas waktu dengan learning by doing, namun hal ini juga merupakan sumber ambiguitas. Yang berikut kompleksitas. Dalam kompleksitas ini meliputi sejumlah teknologi yang saling tergantung, merupakan hal yang rutinitas bersifat individu dalam keterlibatan sumber daya terhadap aset atau knowledge khusus. Nah, dalam kompleksitas ini biasanya kompleksitas artinya berbagai macam hubungan dalam suatu organisasi di mana mereka saling bekerja sama agar pada hal kompleksitas ini biasanya adalah masalah-masalah di mana tidak semua individu bisa menerapkan suatu sistem atau pengetahuan yang sama, sehingga hal ini akan menjadi sebuah masalah atau kompleksitas dalam sebuah organisasi. Yang berikut pengalaman. Nah, pengalaman kerja biasanya juga bisa menjadi hambatan, di mana biasanya seseorang individu dia pernah bekerja pada suatu perusahaan yang sistem organisasinya tidak sama dengan perusahaan yang baru ia bekerja. Tentu hal ini akan menjadi hambatan di mana individu tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi yang baru. Yang berikut protectiveness. Protectiveness merupakan keberadaan model perusahaan pada knowledge yang berhubungan, misalnya pengalaman, menyatakan bahwa hubungan atribut yang lain terhadap pemberi dan pencari informasi atau berlawanan dengan informasi yang dimiliki, mempengaruhi kelengketan atau stickiness informasi. Misalnya personil yang dikhususkan pada teknologi, struktur organisasional yang khusus seperti kelompok transfer, atau pemberian harga pada akses terhadap informasi yang dimiliki. Oke. Yang berikut perbedaan budaya organisasional di antara partner. Nah, perbedaan budaya ini juga menjadi
bisa menjadi hambatan dalam aliansi strategis internasional di mana latar belakang pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi memiliki latar budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam hal bekerja seorang pemimpin atau manajer harus bisa memanfaatkan keberagaman budaya tersebut menjadi suatu peluang atau menjadi suatu ide bagus untuk mengajak karyawannya agar bisa bekerja dengan baik. Demikian hasil dari video presentasi ini. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika ingin bertanya, silakan. Terima kasih.